riwayat pendidikan S1 di ITB jurusan Teknik Elektro, lulusan pada tahun 1987. S2 di McMaster Canada, bidang seni konduktor laser, lulus pada tahun 1989. Setelah itu melanjutkan studi S3 di Universitas Waterloo, Kanada, bidang teknologi rangkaian terintegrasi untuk satelit, lulus pada tahun 1994. Nah, udah kasih lihat ada di Wikipedia ya? Ya, sebenarnya ada di Wikipedia, itu banyak sekali. Penghargaannya juga begitu luar biasa dan banyak. Nggak penting. Bisa di sini? Nggak di sini aja Pak. Masa saya di sini Bapak di sana? Udah, situ pindah. Langsung aja ya? Ya boleh. Udah ini udah kebelet atau udah rumah? Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi panitia teman-teman minta saya ngomong soal big data. Terus juga mungkin lebih ke arah analisanya data mining dan teman-teman ya. Kalau dalam bahasa sederhana kayak ginilah, urusannya urusan perkebunan. Ya, bagaimana kita bisa memprediksi ke depannya seperti apa, memprediksi sesuatu lah. Kayak tadi Pak Jokowi pusing Pak, karena dia nggak punya data. Akibatnya dia nggak bisa prediksi, akibatnya dia nggak bisa nentuin mau ngapain. Kalau kita orang biasa kan buat kayak gitu datanya ke dukun. Pak Dukun, nanti tahun 2020 yang jadi presiden siapa? Tanyanya dukun kan. Nah, kalau kita pakai kayak ginian, komputer yang kita pakai buat jadi dukun. Sebenarnya urusannya perdukunan semua. Oke, sekarang urusan ini gambar gede dulu ya. Jangan gambar gede dulu lah. Semua ilmunya ada di sini perusahaan saya. Oke. Sebenarnya saya sudah nawarin panitia. Saya sudah nawarin ke panitia kalau mau ngopi perpustakaan saya silakan. Ya. Kemarin Muhammadiyah Magelang ngopi 4 tera. Dengan ke Magelang, bisa dari masuk ke bumi mana? Jogja, ini saya buat bakal ke Muhammadiyah Jogja mungkin bulan depan. Jadi mereka juga akan ngopi 4 tera. Tinggal Sukabumi aja tuh Pak, emang gue pikirin. Saya kasih lihat dulu ya. Ini saya kasih lihat dulu referensinya. Tapi ini bukan cuma buat Muhammadiyah aja, semua kalau pengen ngopi juga silakan. Cuman jangan pernah bilang itu dari Ono. Karena saya dapat bukunya dari torrent. Yang ketawa tahu maksudnya kalau saya mau torrent ya. Yang lain ini urusannya halal dan haram, ini haram. Ini saya masukin di sini, ini bukunya. Di sini ada nih ya. Kelihatan nggak sih? Depan bisa lihat kalau tetepannya jadi ini hurufnya nggak bisa jadi. Di sini mudah-mudahan belakang bisa lihat ya. Di sini ada data science, ada data mining. Dua ini yang penting, ini ada database. Oke. Tapi untuk urusan big data itu ada dua ini yang penting nih. Data science sama data mining. Zaman dulu kala istilah data science, data mining itu sering disebutnya artificial intelligence. Sorry, nyari ini artificial intelligence ya. Ini kalau kita lihat bukunya, ini saya loncat dulu mana tadi data science ini. Nah, ini bukunya. Ini buku saudara-saudara. Coba diklik. Buku ya, mampok lu pada bacanya. Cuma 380 sekian halaman. Buyang lo, memang enak. Ini banyak ya bukunya ya. Jadi bukunya ada sekitar hampir 30.000 buku dalam sini. Dari segala macam hal ya. Kalau kita udah mainan kayak gini nggak bisa cuma IT doang, harus belajar yang namanya ekonomi lah, harus belajar yang namanya sosial lah, segala macam. Cuman urusan yang ini, big data segala macam ini, sebetulnya ilmu yang paling penting namanya bukan IT. Ilmu yang paling penting namanya statistik. Dan statistik itu yang kita pakai buat
nujum buat dukun, gitu ya. Kalau dalam bahasa yang sederhana mah kira-kira kalau udah pernah belajar statistik, kalau dari statistik kan kita bisa melihat seringkali statistik kita pakai buat rata-rata kan. Rata-rata, terus kita bisa ekstrapolasi, bisa regresi segala macam. Regresi kategori udah ujung tuh, gitu ya. Jadi ujungnya itu sih sebenarnya. Dan kalau urusan big data, kalau bukan di dunia pemerintah ya, tadi Pak Yuli udah ngomong ini masalahnya struktur datanya, formatnya segala macam. Jujur, kalau kita mainan big data, formatnya nggak peduli sih sebenarnya. Jadi udah nggak relevan lagi main format. Pokoknya lu harus bisa masukin segala macam data masuk, harus bisa kita ekstrak data itu. Gitu. Formatnya nggak peduli, dan di dalam big data tidak ada yang namanya database. Bentuknya seperti apa ya? Kalau pernah lihat namanya big data, bentuknya cuma folder, asli folder. Oke. Bentar pelan-pelan ya ngomongnya, saya ini agak loncat-loncat nih sebenarnya. Jadi saya akan ngomong teknologi dulu, tapi teknologi secara umum dulu ya. Jadi kenapa disebut big data? Soalnya datanya banyak banget. Kalau datanya udah banyak banget, kagak bisa disimpan database. Database manapun nggak sanggup buat nyimpen data segitu banyak. Jadi kalau kita lihat Google, dalamnya Google kagak ada database nggak ada sama sekali. Dalamnya cuma folder, data dicemplungin, belum. Beres ya? Pusing kan juga ada. File aja dicemplungin, jebret-jebret. Mau format apa aja, cemplung, jebret. Formatnya segala macam. Udah gitu, kita harus bisa bikin algoritma buat klasifikasi. Ini naon, ini apa, segala macam, klasifikasi. Terus dari situ kita ekstrak. Ini maksudnya apa? Terus kita mulai ekstrapolasi ke depan. Kira-kira gitu. Oke, tapi mungkin saya ngomongnya nggak begitu kelihatan. Maksudnya ke arah mana? Saya kasih contoh lah. Ini saya contohin ya. Ini contoh paling gampang lah. Biar kebayang apa yang bisa ngomongin naon. Tapi ini akan sama ya nanti. Mau masuk ke. Jadi ini semua hanya bisa berfungsi kalau datanya gede banget. Konsekuensinya harus bisa punya sensor buat dapetin data. Kalau pemerintah sensornya IKPP itu sensor. Terus nanti ada SPT pajak tahunan sensor. Jadi segala macam yang dimasukin pemerintah itu sensor sih sebenarnya. Itu sensornya pemerintah buat melihat kondisi masyarakatnya. Bayang ya. Jadi butuh sensor dan sensornya harus bisa. Ini baterainya seru nih kayaknya. Ini kalau semangat ngomong kayak gini, ada baterai langsung, waduh. Oke, jadi butuh sensor, sensornya harus bisa melihat segala macam, terus nanti datanya diambil dari sensor tadi. Kebetulan pemerintah cara berpikirnya sensornya IKTP dan teman-temannya, nanti surat-surat izin, surat apa. Pemerintah tidak berpikir bahwa sensornya tidak harus IKTP aja. Bisa transaksi yang terjadi di masyarakat. Misal paling contoh goblok lah ya. Contoh paling tolol goblok. Pasti di sini ada angkot banyak. Terus ada pegawai dishub yang suka memutin ini kan angkot ya kan? Ada pegawai yang memutin itu kan. Bayangin kalau proses itu dibikin elektronik, kayak tol lah, tol. Akibatnya apa yang terjadi? Pemerintah langsung bisa tahu kan? Angkotnya ada berapa, trayek mana yang penuh, jam-jam berapa yang itu angkot, belum parkir. Kan dia tahu kan pemasukannya berapa segala macam. Cuma biasanya pada nggak suka. Soalnya jadi nggak bisa ngambil untung banyak. Ya. Oke, sekarang saya kasih lihat contoh yang benerannya ya. Contohnya sederhana lah, ada semua pada tahu. Google Map. Biasa kan? Pada pakai Google Map semua kan? Gak ada yang istimewa kan? Nah, disuruh. Kalau tahu dalamnya hello ini mah gak belum bisa. Coba saya masukin kata kunci blow aja. Oh, kata kunci masukin. Ada saran kata kunci nama keyword apa? Masukin keyword. Hah? Cimahi. Emang ada Cimahi coba. Pindah kota ini Cimahi, pindah kota ini.
Dia langsung pindah ke Cimahi beneran, lo mah gitu. Sukabumi. Sekarang kita di Sukabumi ya. Sekarang kata kunci yang bego. Tapi langsung keluar. Hotel kan? Oke. Langsung keluar. Hotel di mana aja? Tolong dilihat. Ini yang ditulis apa? Nama hotel bukan? Harga, duit. Di sini yang penting sebetulnya dari semua proses. Kalau pemerintah mah nggak cari duit ya, beda sama pemerintah. Kalau di swasta langsung yang ditulis di sebelah situ duit. Terus hotelnya juga ngasih duit ke Google. Tolong saya dimasukin prioritasnya ada di atas sedikit ya, biar nanti kalau ada yang pengen cari hotel ke saya. Itu kan? Kita kan duit semua ini teh. Kalau tahu, ini yang masukin data ini siapa? Emang Google survei kemana-mana? Emang BPS survei kemana-mana masukin Google? Kan kagak. Semua orang masukin datanya masing-masing kan? Karena dia punya kepentingan, saya pengen untung. Ya kan? Ini kan saling menguntungkan kan? Kesalahan Republik ini apa? Semua harus BPS yang menjaga semua. Dulu bubar, mampus lu mana pingsan-pingsan, datanya beda apa mati lu langsung. Udah gitu Pak Yuri kan, ini masalahnya ya lu caranya gitu. Ini caranya tiap orang kan punya kepentingan, dia masuk ke data dengan sukarela karena dia punya kepentingan. Masuk kan? Beres ya? Nah, ini masih gampang ya. Coba cari yang lain ini, gila nih lihat ini. Udah sampai kayak gini mau booking tanggal berapa? Enak kan? Enak asli enak. Coba cari yang lain. Apa? Pariwisata ya? Wisata atau turis ya? Wisata berarti. Wisata mungkin bukan harusnya kata kuncinya lebih ada juga ya jadi. Ya, ada masuk. Emang ini masukin Google? Bukan. Kita semua bisa masukin masing-masing kali ini. Gak tuh kalau kita lihat dalamnya Google, ini dalamnya file aja udah jepret, kagak ada database asli, gak ada database ini mah. Jadi kalau kita udah lihat yang big data, kagak ada database. Udah file doang. Wah, tolong banget dalamnya. Terus ya, udah. Sekarang kita lihat. Jadi sensornya yang ini kalau kita lihat, sensornya manusia itu masukin data mulai ini ya. Terus ya, masukin data. Sekarang kita pindah ke yang namanya Jakarta. Bukan ada Sukabumi kan ya. Coba tadi. Saya pengen lihat lalu lintas. Traffic, saya onin dia traffic. Oh macet jadinya macet nih. Gue pikir Jakarta doang yang macet. Iya kemarin dari Geblek. Jakarta Cikopo kenceng. 45 menit sampai Cikopo. Sukabumi men 2 jam anjir. Parah. Ya, tapi kita bisa lihat macet ya. Nah, ini seru nih, benar-benar seru nih tulisannya. Tadi yang masukin data manusia kan, hotel segala macam manusia. Pertanyaannya, ini macet beneran mau macet bohongan? Macet beneran. Pertanyaannya, kok Google tahu di situ macet? Nah, handphone pada hidup, sensor, handphone semua hidup dan itu ke detect sama Google. Nah, sepakat ya, handphone semua hidup. Terus kedetek. Pertanyaannya, apa hubungannya handphone sama Google? Benar sih, hubungannya naon? Titik GPS mereka. Handphone dapat titik lokasi GPS ya. Terus hubungannya sama Google apa ya? Akun Google, gitu ya. Jadi handphonenya pakai akun Google itu lapor ya. Ya, sadar nggak sih lu pada bahwa Anda itu dimata-matai Google? Sadar nggak sih? Sadar sih cuma ya ikhlas. Ya. Perlu manfaat Pak. Ya. Ini sama kayak tadi sama ya. Kalau tadi manusia masukin harga hotel, terus manusia masukin wisata segala macam. Ini kalau dikit tadi wisatanya kan bisa keluar ya. Ada foto apa segala macam keluar ya. Yang ini handphone lapor. Kelos ya. Ini bukan manusia lagi. Sekarang udah alat yang laporannya. Tanpa kita sadar.
Gitu ya. Terus kalau mau geblek mah, ini saya kasih lihat ya pada sakit hati. Saya kasih lihat. Di sini ada tulisan your timeline saya ya. Jadi dia bisa melihat saya kemana aja. Saya klik timeline saya. Oke, saya kemana aja. Amin. Ya keluar. Ini saya kemana aja kelihatan nih. Kelihatan nih. Salah. Kamu nggak mau naik lagi? Kamu mau? Oh, udah all nih. Ya udah. Kelihatan saya kemana aja ya? Kelihatan kan? Nih saya ya selain ini pantai di sini ada sini segala macam, ada bule pakai bikini. Saya juga ke Arab deh, jadi ya cari pahala. Cuman yang sakit, coba aja kalau iseng, coba lihat timeline masing-masing ya. Tolong lihat timeline masing-masing. Ini kan dari tahun berapa ini tahunnya? 2009 sampai 2019, 10 tahun dicatat sama Google. Geblek di Google nyata 10 tahun. Makanya namanya big data. Dia nyata 10 tahun ya. Nah sekarang saya rubah nih. Saya lihat saya jalan kemana aja kemarin kan tanggal 15 ya. Saya klik tanggal 15 ya. Biarin tunggu dulu bentar. Nih tanggal 15. Kelihatan saya jalan dari Jakarta sampai Sukabumi. Kelihatan semua. Saya mau masuk ke panti pijat mana kelihatan. Ikhlas Pak. Ikhlas Pak. Nggak ikhlas nih. Jujur nggak ikhlas. Kalau lebih sadis ada yang lebih sadis. Kalau tahu, bentar. Waduh lupa Sebentar punten. Saya lupa. Ini belum direkam. Ini semua dari itu tadi kayak handphone saya rekam. Ini layar mau saya rekam sekarang telat punten ya. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Hai guys, gitu kan ya. Jangan lupa subscribe sama konten like gitu ya. Ini mau masuk di Google, di YouTube. Jadi ini direkamnya masuk YouTube bentar. Jadi Anda bisa melihat rekamannya tadi. Cuman tadi berapa menit pertama lupa. Jadi nggak ada di sebelah situ. Gitu ya. Oke. Jadi udah kebayang ya. Google bisa melihat saya lari kemana. Beres. Sekarang kita lihat. Dari situ apa yang terjadi? Jadi kalau ini kan cuma sensor. Cuma lihat doang kan sensor. Dan dia tahu dari rekaman ini saya jalan pada kecepatan berapa, macetnya di mana kelihatan waktu GPS-nya jadi pelan. Dia tahu macet dan dicatat terus. Hari tanggal 15 hari Jumat kemarin jam berapa di mana macet. Tahu dia. Dan dia akan nyatet selama 10 tahun. Dia bikin statistik selama 10 tahun. Akibatnya apa? Dia bisa prediksi dong. Dia bisa jadi dukun kan? Ke depan, ke arah mana kan? Nah, sekarang kita urusan perdukunan. Coba kita lihat. Jadi semua ini kan dukun sih, asli dukun. Cuma dukunnya kelihatannya rada scientific gitulah kayaknya. Gimana gitu. Padahal sih sama, dukun-dukun juga sih. Oke. Oke, sekarang kita melihat dari Sukabumi mau ke mana? Jogja misalnya. Jogja nulis gimana? Jogja ya. Jogja. Oke. Ini Jogja kan? Ini kan ada direction ya. Klik direction. Dia langsung ngasih jalur Sukabumi Jogja. Sarannya lewat Bandung. Bukan ini Bandung. Iya benar, Bandung Cileunyi. Purwakarta terus sampai sini ya. Padahal saya lagi mikirnya lewat Jakarta ya, ternyata kagak, goblok sih. Tapi dia tahu, lewat sana. Kalau lewat Jakarta lebih enak. Sorry punten, ini saya ganti ya lokasi Jakarta aja ya. Maksudnya biar kelihatan ada macet. Kalau ini kan kelihatannya biru semua, nggak keren gitu, nggak ada yang macet, nggak keren. Jakarta. Jakarta kelihatan di sini ada macet. Jadi kalau kayak zoom, kelihatan di sebelah sini ada macet ya. Cuman ini kan sekarang dia sudah sensornya udah jalan, dia tahu kondisi sekarang macet di mana aja, dia bisa prediksi sampai ke Jogja
9 jam. Kalau lewat jalan yang ini 11 jam, dia bisa prediksi sekarang. Karena sensornya dapat data sekarang. Sekarang urusan perdukunan. Saya rubah di sini nih. Ini kan ada live now. Saya rubah arrive by. Saya pengen sampai pada saat minggu depan. Dukun kan? Minggu depan nih. Jam berapa? Rubah. Dukun ya udah. Tahu dia tetap tahu. Bakal macet gimana tahu. Tapi ini mah hijau KB. Iya. Oh jam 1 pagi. Pantas lancar. Dirubah. Nah, harus dilihat sih. Oh hari Minggu, pantas lancar. Harinya jangan hari Senin, Hari Jumat ya, kacau loh. Minggu, Sabtu, Jumat. Nah, ini kelihatan ada macet kan? Itu fungsinya big data. Dukun sih sebenarnya. Beres ya? Kelihatan kan? Kelihatan. Jadi duitnya juga kelihatan. Kalau di sini Google Map kelihatan. Si Google cari duit waktu kita mulai posting hotel, posting apa, jadi iklan di situ. Beres ya? Sekarang kita lihat ke tempat lain. Kita masuk ke Bukalapak. Sama aja semua mah. Setan semua isinya jangan buat deh. Oke, klik. Ini biasa kan? Kalau Bukalapak biasa aja. Enggak ada bikinin sih. Biasa aja kan? Ya. Kalau kita lihat ke bawah ini masih biasa. Nah, ini mulai kayak gini nih, fresh deal, promosi. Kalau di bawah mulai ada iklan nih, promoting produk. Nah ini nih, oh ini inspirasi bukan. Pokoknya iklan. Nah kayak gini nih iklan di bawah, iklan. Ini saya, akun saya. Iklannya mobil remote control lah, terus ada drone lah, ada kamera lah, elektronik semua iklannya. Coba kalau akunnya punya istri saya, keluarnya pasti tas, sepatu, gitu kan? Tiap orang beda kan? Tahu kan? Kenapa? Karena dia pasti mendeteksi apa yang kita klik dan kumpulin itu semua yang kita klik. Jadi sensornya tuh dari yang kita kerjain, di sensor diambil, dikumpulin, udah gitu dijadiin duit sama dia. Ini iklan kan duit semuanya. Dan ini bukan berlaku buat Bukalapak aja ya. Tokopedia lah, blibli.com lah, eBay lah, Alibaba lah, semuanya sama kayak gitu. Setan semua isinya ada. Jadi mereka semua analisa apa yang kita kerjakan. Kita beruntung Republik ini gak sepintar mereka, asli. Kembali Pak. Lu bayang. Kalau tahu sih, bayangin data KTP. Kalau kita tahu data KTP, itu kan kita tahu. Oke, kita punya data KTP nih ya. Terus kita cross check sama perilaku dia. Kan dapat punya nama kan? Ya. Kita cek sama Facebook sama segala macam kan? Langsung ketahuan. Oh nih di daerah sini banyak yang suka beli handphone, daerah sini banyak yang suka beli apa, iklan masukin jebret. Terus kalau kita bisa jualan ke Taiwan, ke Cina, handphonenya harus model kayak gini nih, hasil apa survei di Facebook kayak gitu, jadi duit semua. Ya kita masih beruntung, mereka nggak sepintar itu, jadi belum dieksploitasi sesuai itu, gitu. Tapi bisa kayak gitu sih sebenarnya kalau mereka pintar. Jadi kita harus bersyukur, alhamdulillah sepintar itu sih. Terus ya, punten Pak Yul, siapa mah gameplay, biar pada kebayang dunia teh bisa sesadis itu, beres ya, kebayang ya. Nah, saya punya waktu sampai jam berapa? Sampai jam 12, sekarang jam berapa? Aduh, 30 menit aja. Lihat. Dan ini beres ya, stop ini ya. Sekarang saya akan mulai masuk ke codingnya, biar kelihatan gimana tekniknya. Kebayang ya?
Tekniknya tadi di sini, kalau dibaca di buku-buku ini ada dua kata kunci yang gede. Ini sebagian buku itu bentuknya konsep, sebagian konsep. Sebagian lagi ada yang bentuknya teknik coding. Ada dua codingan yang besar. Satu pakai Python, satu lagi pakai R, satu huruf R, gitu ya. Jadi ditulislah, biar gak pusing. View zoom in. Oke. Tapi yang penting harus ngerti ini dulu, ngerti apa filosofi di belakangnya. Jadi filosofinya sebenarnya perdukunan semua. Dan ini juga dipakai sama media ya, sama TV, sama radio segala macam. TV sama radio segala macam sekarang udah mulai tewas. Mereka lagi kesusahan buat cari iklan. Karena apa? TV radio cara surveinya gaya BPS. Ya kan? Dia survei ke pemirsa. Sementara Tokopedia, Bukalapak dan teman-temannya surveinya caranya dari orang yang klik. Iya, langsung update banget kan. Kalau BPS kan setahun sebelumnya. Oh ini data setahun yang lalu, ini data tadi kan mesti ngurus update data kan. Ya salah sendiri BPS bego kayak gitu caranya. Udah nasional sama Geblet, gue gak ada masalah, gue mah. Oke, tadi mau ngapain sih gue jadi lupa. Oh iya. Keywordnya Python, biar saya tulis aja ya. Python. Oke. Satu lagi N. Oke sih. Salah ngetik. Saya tadi sampai nggak ngeliat jadi kayak gini. R. Ini. Terus data science, data mining. Gitu ya. Artificial intelligence. Jadi keyword-keyword yang penting yang waktu kita belajar. Jadi pada zaman dulu kala namanya artificial intelligence. Kemudian mulai dikembangin sama jadi machine learning. Terus udah gitu dikembangin lagi jadi deep learning. Di belakangnya itu ilmunya adalah data science, data mining. Cuman kalau yang bentuknya teks kita nyebutnya biasanya text mining. Gitu ya. Ini semua saya belajar sendiri dulu, jangan khawatir. Ini saya kasih lihat waktu belajar. Gelo, pusing, siapa belajar sendiri. Orang mau nanya sama siapa? Nanya sama tembok, tiap kali tembok, ya tembok. Gitu, keluarnya kayak gini. Saya kasih lihat. Kompasiana/OWP. Ini alamatnya kompasiana.com/OWP. Gitu ya. Cuma sekarang saya udah jarang nulis di Kompasiana. Saya banyaknya masuknya ke YouTube. Ini sekarang lagi direkam masuk di YouTube juga. Jadi contoh yang paling real ini dah. Nih, ini saya kerjakan. Saya text mining, persepsi media online terhadap panelis. Panelis di sini adalah calon gubernur DKI ini maksudnya. Jadi ini kejadiannya sebelum DKI, pilkada DKI yang pertama. Oke, kalau kita klik di sini, oke, saya bacain ceritanya sedikit ya. Ini text mining, nih. 1 minggu belakangan, jadi sebelum pilkada DKI ya kejadiannya. 1 minggu belakangan saya iseng-iseng belajar coding pakai bahasa ular yang sederhana, ya. Jadi Ono lagi belajar coding. Tolong diingat, ini Ono lagi belajar coding. Cuman kalau Anda udah pernah belajar yang namanya bahasa kan cuma if, then, while, do, for, garing bisa kan? Pasti tahu lah. Cuman nyebelin, ada titik koma lah, ada gitu nyebelin gitu kan, yang nggak penting. Oke, emang nggak penting sebenarnya. Yang penting mas sebenarnya Anda ngerti logikanya, gitu ya. Terus kalau coba belajar coding kan males. Terus saya gameplay udah gitu. Udah siap.
Sambil belajar coding, saya belajar text mining. Text mining itu, ini tulisan, saya pengen baca. Yang diceritain apa di tulisan itu, gitu ya. Cuma karena ini lagi pilkada, saya ngerjain. Jadi text miningnya sederhana banget. Saya kan butuh data. Karena saya nggak punya data, saya pakai Google. Ini logika dulu, logika ya. Saya masukin keyword ke Google, masukin kata kuncinya, kan ini yang lagi kompetisi pilkada teh Ahok, Agus Silvi, sama Anies, tiga kompetisi ya. Jadi saya masukin kata kunci ini diterangin di bawah sini. Nih, ada. Ini Agus Silvi, Ahok, Anies. Saya masukin keywordnya. Tapi nanti yang masukin keyword bukan program yang masukin ke Google. Nanti Google ngasih URL, terus program baca URL-nya satu-satu, diambil teksnya, tulisannya diambil, terus dihitung. Kalau orang suruh ngitung kata, nanti keluar kata Anies berapa kali, keluar kata Ahok berapa kali, keluar kali mabuk suruh ngitung satu-satu kayak orang geblek banget. Jadi biarin komputernya suruh ngitung. Nanti dia tahu kata Ahok berapa kali keluar, kata ini berapa kali keluar, kita tahu. Jadi kita tahu berapa penting kata itu. Semakin sering keluar, semakin penting kata itu, ya kan? Dari saya. Cuma kan kita nggak dapat konteks. Ini kata ini tentang apa sih? Ceritanya tentang apa? Untuk dapat konteks, caranya gampang. Sebelum kata ini ada kata apa? Sebelum kata ini ada kata apa? Sesudah kata ini ada kata apa? Dihitung hubungan ini berapa kali keluar. Sebelum yang dengan kata ini berapa kali keluar, dengan kata sana berapa kali keluar, dihitung. Oke, ini hasilnya. Oh, sebelumnya juga saya harus buang dulu kata-kata yang nggak penting seperti dan, di, ke, dari, kan gak ada arti apa ya. Buang-buangin, soalnya itu pasti kata itu akan banyak banget tuh. Dan di, ke, dari akan banyak banget, jadi salah hitungannya. Oke. Nah, ini hasilnya. Ini contoh hasil. Pertanyaannya, ini dari keyword yang mana? Tadi kan ada 3 ya. Ahok, Agus Silvi, Anies. Ini keyword yang mana yang keluar kayak gini? Ada yang bisa tebak nggak? Hah? Bisa ditebak nggak? Keyword siapa? Yang mana keluar yang ini? Ahok ya? Salah. Gila ya. Saya juga bingung. Pas keluarnya gini terus. Pas bilang lagi programnya keluarnya gini terus. Saya kan bingung. Ini keywordnya Agus Silvi. Yang keluar paling gede Ahok. Bingung kan? Ini nggak sekali 2 kali. Saya sudah 3-4 kali saya jalanin programnya. Saya hitung ulang. Hasilnya sama persis kayak gini semua. Kepaksa saya baca dong. Datanya saya baca kan, padahal saya malas baca berita politik kan, malas banget tuh. Orang politik kan suka bohong semua kan, yang saya malas baca. Kepaksa dibaca, akhirnya kelihatan. Jadi Agus Silvi kan nyerang Ahok, banyak berita-berita Agus Silvi nyerang Ahok. Makanya Ahok kan munculnya sering. Pertanyaan kan jadi itu, oh Ahok kan keluarnya banyak, harusnya kan Agus Silvi yang keluarnya banyak ya. Pas dibaca lagi, Agus Silvi ganti-ganti nama. Kadang-kadang Agus Silvi, kadang-kadang AHY, kadang-kadang SBY, kadang-kadang apa lagi ganti nama. Gila. Gitu. Jadi tadi waktu pilkada pertama kita tahu Agus Silvi tewas kan, hilang kan? Ya ini kan kelihatan hilang. Sebetulnya kita bisa prediksi pemilu dari kayak gini langsung kelihatan sih. Siapa yang bakal menang 01, 02, atau 03. Nah kan. RI 1 didukunin dulu Pak. Hah? RI 1 sekarang didukunin dulu. Ya, nggak, gue mau komentar. Kamu komentar aja dulu. Terus ya. Nah, kita pindah ke gambar yang lain. Ini siapa? Ahok, kelihatan banget ya. Cuman, ini yang ada gambar garis-garisnya. Semakin tebal garis, semakin sering hubungan itu terjadi. Garis ya. Jadi garis urusannya hubungan. Kalau garisnya tipis berarti hubungannya jarang terjadi itu sebenarnya. Cuma ini kalau kita lihat garisnya, kata yang diikuti di garis tadi adalah kata yang gelo-gelo nih. Sidang, agama, Islam, amin, umat. Nah, ternyata kata-kata itu yang bikin Ahok jatuh di kemudian hari. Gitu. Sekarang saya bisa cerita. Jujur saya waktu baca ini maksudnya apa? Dengan arti ya udah pokoknya ini hasilnya gitu aja. Saya kan bukan orang komunikasi dan saya juga orang politik kan, Korea bisa kan. Nah pokoknya hasilnya kayak gini dah. Lu baca aja sendiri gitu. Kalau ini Anies kira-kira kayak gitu. Terus ya, udah kebayang ya. Nah codingnya sendiri
karena waktunya sempit push. Hah? 12.30 1 jam lagi. Nah, lu ngomongin baru sekarang. Ya gak apa-apa. Ntar sambil tanya jawab aja biar seru aja. Saya kasih lihat coding lah. Biar inilah. Oke. Codingnya ada di, kalau enggak saya kasih lihat bukunya. Sorry Butan. Bisa masuk ke wiki saya. Ono/wiki. Oh, kalau enggak juga bisa masuk ke e-learning saya juga ya. LMS. Kalau pengen belajar silahkan masuk sini. Moodle. Lemak pisan ya udah. Nah, ini ada beberapa situs. Saya login dulu, bentar. Saya catetin. Alamatnya saya copy paste-nya. Saya ambil klik kanan copy, masukin ke sini. Klik kanan paste. Paste ya. Ini kayaknya nggak usah ya. Oke. Terus situs yang lain sama wiki. Jadi ilmunya ada di situs-situs ini. Sorry, tadi kalau pengen hubungin saya bisa pakai email ono@indo.net.id atau pakai Twitter ono_w_purwo. Jadi kalau ada pertanyaan, pengen ngopi perpustakaan saya yang di rumah saya sih perpustakaannya sekitar 10 tambah 10 itu berapa? 20 ya, sekitar 20 tera sih. Cuman yang saya bawa cuma 2 tera. Kalau yang saya copy ke Muhammadiyah, Magelang 4 tera. Itu udah ada video tutorial segala macam. Ini saya kasih lihat di sini juga ada video tutorial. Di sini juga ada video tutorial. Saya masuk ke sini. Ini ada multimedia. Ini data mining. Saya copyin. Oke, siap. Kemana? Oh, ini dia video. Ini video tutorial banget ya. Misalnya, data ini visualisasi data pakai Python. Ini saya klik sembarangan ya. Ini udah video tutorial sih. Ya udah, asli video tutorial. Jadi kalau cuma dengerin saya cuma sejam kayak gini sih nggak dapat apa-apa sih jujur. Harapan saya Pak Ega udah dapat ide-idenya, silakan di copy. Ya cuman mungkin kampus ya kirim hard disk, saya isiin semuanya, silakan di copyin, nggak usah ngomong itu dari orang. Itu aja. Karena torrent. Ya. Tahu cara cari torrentnya? Nggak usah kasih tahu lah pada jagoan. Biasa cari bokep soalnya. Wah langsung ribut. Oke. Nah, jadi video tutorialnya ada. Sekarang saya kasih lihat teknik ininya, teknik e-learningnya bisa masuk ke situs ini ya, lms.onocenter.org. Cuman yang buat data big data segala macam masih kurang banyak saya masukin di situ. Lebih banyak ke jaringan sama keamanan jaringan, hacking dan sebagainya. Jadi big data-nya saya belum bikin kuliah. Soalnya belum ada kampus yang minta saya ngasih kuliah big data beneran. Big data masih buat saya masih hobi doang. Gitu, nggak ada proyeknya. Saya nggak ngerti proyek pemerintah. Jadi cuma hobi doang, iseng. Terus kerjanya suka jahil kayak gitu. Cuman yang pilpres besok sih nggak saya kerjain, males. Isinya present bisa sih soalnya. Oke, ilmunya ada di wiki saya tadi yang lms.onocenter.org/wiki. Masukin kata kunci, beberapa kata kunci yang penting tadi. Python boleh, Python. Ini Python. Nah di bawah sini mulai ada nih di sini. Mana ya? Ini soal jaringan. Nah ini mulai text processing. Text processing bagaimana kita memproses teks. Belum sampai data mining ya. Ini proses teks. Scraping web. Kalau web ada web, kita mau ambil isinya web pakai Python, di sini diterangin tekniknya kayak gimana buat ngambil isi web. Dan itu dibutuhkan buat ngambil Facebook, ngambil daripada kita yang baca, ngambilin aja dari webnya, terus suruh dia yang baca.
dia ngasih kesimpulan, gitu tekniknya, asli. Terus ini Twitter, kita ngambilin dari Twitter. Dari situ kita bisa analisa orang ngomongin tentang apa, orang butuh apa, ini bisa kayak gini. Ini Selenium itu yang buat ambilnya. Jadi kita bisa install Selenium, terus bisa kita ambilin. Nanti kalau kita masuk kayak gini tentunya nih, horor sih kalau masukin. Ini contoh script buat searching Google. Pertanyaannya saya nanya dulu, udah pada belajar Python? Sudah kan? Hah? Ini kayaknya setengah belum ya? Iya. Jujur udahlah sekarang pakai Python aja. Kalau bisa sih jangan pakai Python juga sih. Paling enak pakai R asli. Kalau enak. Tapi kalau buat ngambil datanya enakan Python. Jadi ngambil data ke internet segala macam Python. Analisanya pakai R. Jadi kita campuran. Tapi kalau lihat di sini, saya udah nggak pakai Java, udah nggak pakai PHP, udah nggak pakai buang semua ini. Bahasa-bahasa itu dibuang semua. Karena susah. Si orang kan udah tua, harus pakai bahasa yang gampang-gampang. Lu pada masih muda, pakailah PHP, Java yang susah-susah, gitu ya. Bentuk bahasanya kira-kira kayak gini aja sih bahasanya. Nanti skripnya kayak gini. Kalau duluan-duluanan mah ini mah kayak include. Kalau di bahasa C include, ini import kira-kira kayak include. Oke. Terus kita bisa lebih spesifik sabut di mana yang mau kita ambil, kira-kira kayak gitu. Nanti bentuknya cuma kayak gini doang sih. Teknik codingnya nyolong, asli nyolong. Jadi tekniknya gini, kalau lagi coding ya, teknik kalau lagi coding bisa. Saya pengen ngambil data dari Google, colongnya dari kerjaan saya yang ini boleh, bisa. Kalau mau lebih advance lagi, jalan-jalan ke sini GitHub. Udah sering kan jalan ke GitHub kan? Jalanlah ke GitHub sini. Udah, masukin keyword, search Google, colong, bes, gitu caranya. Jangan pernah berpikir bahwa kita nggak boleh ngomong gue. Jangan pernah berpikir kita harus paling jagoan, ngarang semua dari nol. Wah, nggak mungkin itu mah. Udah, colong, ambil, disambungin satu sama lain, jadi coding. Gitu, coba gitu. Terus ya, oke. Ini saya kasih lihat dikit yang ini ya, yang soalnya susah nerangin coding itu susah asli saya kesulitan buat nerangin coding sebenarnya. Saya ngoding sendiri bisa, cuma kalau mau nerangin pusing saya. Sorry, belum besar lagi. Salah. Oke, clear lah ya. LS. Ini waktu codingan buat urusannya siapa tadi? Ahok dan sebagainya. Ini lihat di belakangnya extensionnya P semua, itu Python semua ya. Jadi programnya kayak gini. Ini ada di perpustakaan saya juga. Kalau mau lihat dalamnya ya cuma gini doang sih. Misalnya Twitter, search Python, ya kayak gini nih dalamnya. Coba gini. Ini buat searching di Twitter. Keywordnya saya masukin, nanti dia akan dari. Jadi kalau ke Twitter, masuk ke Twitter, saya bisa masukin keyword. Misalnya keywordnya Sukabumi. Nanti semua tweet yang ada kata Sukabumi dikeluarin dan disimpan ke file text. Jadi di bawah ini cuma kayak gini doang, print result text. Ini langsung di save sebagai file text. Karena kita analisanya teksnya kita analisa. Ini juga berlaku buat format segala macam. Misalnya ada PDF, ada Excel, ada apa, kita konversi ke dalam teks. Ya, aduh keras banget ya. Jadi semua format harus duduk ya. Semua format, apakah itu Excel, PDF segala macam, kita ambil, kita baca. Ada fasilitas buat read filenya, terus kita konversi menjadi teks. Teks itu yang kita proses. Itu kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, yang paling enak mungkin yang ini Python agak susah kali ini.
Jujur saya kesulitan buat nerangin Pythonnya, soalnya banyak banget perintahnya. Kalau mau enak pakai R, walaupun neranginnya lebih susah, tapi satu file teks program itu saya bisa ngasih lihat semuanya. R-nya nggak bisa disatuin sama komputer saya yang satu ini, kepaksa saya harus jalanin di komputer virtual. Ini saya start. Saya akan jalanin komputer virtual, sudah ada R di dalamnya. Cuman sarannya kalau pengen belajar di awal, jangan pakai Python, jangan pakai R. Kalau mainan data mining ya, di awal tolong pakai ini. Pakai Orange. Udah pernah pakai Orange belum? Yang udah berapa orang? Nggak ada. Orange saya bukan buah ya. Serius belum ada. Aduh gila tuh. Ini padahal tolol banget ini asli. Nah ini masuk ke Google, tulis Orange data mining. Oke. Atau Orange big data lah. Big data. Download. Oke, ini dia makhluknya. Ini alamatnya ya. Orange.biolab.se. Nanti ada menu downloadnya dia. Oke. Cuman tadi malam jam 2 pagi saya nyoba install di komputer saya. Ternyata versi terakhirnya dia ada bug. Jadi saya nggak bisa jalanin, nggak bisa demoin di depan Anda buat Orange sendiri. Orange itu teknik programming tapi pakai GUI, ngerti ya? Jadi pakai grafik. Konsekuensinya gampang banget, oke? Atau saya terangin Orange dulu sebelum saya masuk ke R. Jadi ada 3 nih ya, Orange, Python yang paling susah Python, yang kedua susah R, paling gampang Orange. Orange gue dapetin idenya, contoh. Atau saya back dulu biar kelihatan, back lagi, saya masukin image, gambar-gambar. Ini hasilnya kira-kira kayak gini hasilnya. Tapi programmingnya nggak kelihatan di sini. Ini programmingnya nggak kelihatan. Kepaksa saya harus masuk ke wiki saya. Mana wiki saya? Ini dia wiki saya ya. Saya masukin Orange. Orange. Oke, enter. Nih, Orange. Oke, ini cara instalasi segala macam. Ini yang install di Ubuntu 18.04. Ini saya kerjanya tadi pagi jam 2 dan gagal. Yang khawatir. Saya kalau lagi acara kayak gini suka saya coba dulu apa gagal. Kadang-kadang lagi di panggung nyoba gagal gitulah. Jangan manggil suka nyoba dan gagal. Kalau berhasil, ini contohnya nih. Ini contohnya teknik programmingnya kayak gini. Bentuk programnya kayak gini doang. Jadi subroutine yang kita butuhin ada di sebelah kiri. Kita klik drag, terus disambungin. Udah jadi. Ini program jadi selesai. Cuma gitu aja, program kayak gini doang. Goblok banget bener asli. Ini dia bikin awan kata-kata. Awan kata-kata itu kan sering kita lihat di TV atau di mana ya. Sering ada kata apa besar, kecil segala macam. Jadi kalau dia baca teks, terus dia hitung kata ini yang sering keluar yang mana, makin sering keluar katanya makin gede. Jadi caranya cuman dia baca, import dokumen, baca. Pre-process text itu cuma buat ngilangin kata-kata penghubung dan dikedari. Jadi cuma gitu doang. Ambil pre-process text, sambungin dan dikedarinya dibuang. Cuma gitu doang sih. Tapi ini cuma satu kotak, ambil. Terus yang ini apa ini? Bank of words. Jadi kita bikin apa? Bank of words, back tas yang isinya banyak kata-kata. Terus yang di atasnya visualisasi, kasih gambar. Pas di run, mundur deh, jadi,
Pas diran keluar kayak gini doang udah keluar langsung jalan. Jadi programnya klik run jadi enak kan? Gak penting titik koma, for, if, udah gak penting di sini mah. Yang penting ngerti konsepnya. Gitu. Awalnya dari sini sih awalnya. Asal muasalnya buat big data, buat text mining, data mining harus ngerti ini dulu. Jadi jangan langsung kita menggelemin diri pada hal-hal yang terlalu kecil. Akhirnya kita nggak ngerti konsep gedenya. Gitu. Nah ini enak buat ngerti konsep gedenya. Pakai Orange. Cuman saya gagal install. Jadi nggak bisa demo-demoin gitu ya. Nah kalau berhasil mah enak. Cuman gagal. Nah sekarang, cuman ini punya keterbatasan. Datanya nggak bisa gede banget. Jadi kalau cuma mau ngetes konsep aja masih oke. Tapi kalau udah mulai data gede, kita harus pakai bahasa pemrograman, apakah itu Python atau R. Kalau R itu dibikin sama orang statistik, makanya dia khusus buat komputasinya oke banget. Tapi buat ngekstrak data, ngambil data dari sensor, nggak bisa ya, nggak bagus. Jadi saya biasanya campur, ngambil datanya saya pakai Python. Dia ngomong ke IoT lah, ngomong ke file PDF, file Excel, segala macam Python diambil semua. Tapi Python suruh hitung setengah mati tuh. Programmingnya panjang kalau Python buat hitung, walaupun ada subroutine buat hitung. Kalau kayak NumPy, ada SciencePy segala macam. Cuman lebih enak pakai R. Gitu ya. Nah sekarang saya akan, ini beres ya, Orange beres ya. Jadi tolong Orange di download terus coba dipelajari. Karena ini buat ngerti konsepnya yang ini. Cuman buat codingnya, saran saya sih pakai R. Nah ini udah run dulu. Udah run. Oke. Saya coba login. Ini komputer dalam komputer kan VirtualBox ya. Saya kadang-kadang bisa jalanin 4-5 komputer sekaligus di sini. Komputer gede. Soalnya ini dipakai buat simulasi jaringan. Jadi misalnya saya punya server, punya router, pakai Cisco, pakai Mikrotik, pakai apa, terus nyambung semuanya, terus jalanin jaringannya segala macam, pakai GNS3. Karena saya sebenarnya ngajarnya lebih ngajar jaringan sih, sama ngajar bagaimana teknik ngehack, ngerusak, gitu asik. Jadi ngajarin biar jadi ahli perangkat semua. Surprise. Oke. Sekarang saya akan kasih lihat R-nya. Oke, saya buka web lagi. Saya masuk ke wiki saya. Ono Center wiki. This. Jaringan nyambung tadi. Oh, pantas. Connect. Pakai doa ini harusnya. Jaringan gue kayak lo sih. Marah. Settingan dulu lihat bentar. Network bridge ke Wi-Fi atau di NAT aja lah bisa gampang. Coba mana ini? Alas ya. Oh jalan. Oke, sekarang masuk ke R. Jadi bisa dibaca R adalah bahasa pemrograman untuk statistik. Jadi dasar ini semua statistik. Jadi kalau mau main di tadi big data, revolusi industri, Anda semua salah jurusan. Jadi kalau mau jagoan statistik sih sebenarnya. Jujur, kita di Jakarta kalau nyari orang buat bisa jadi data scientist, kalau buat analisa, daripada kita nyari orang dari jurusan informatika terus kita ajari statistik, pasti pada berat semua kan? Mendingan gue cari orang statistik, suruh belajar coding. Jujur, saya juga bolos. Soalnya waktu kuliah statistik saya juga bolos, jadi rada nyesel. Jadi Anda harus jangan bolos kuliah statistik, soalnya duitnya ada di situ. Cuman kalimatnya kan statistik salah, sebetulnya itu harusnya tulisannya ilmu perdukunan. Oke, sekarang ini mah cara yang bagian ini mah cara install segala macam biasa aja. Yang ini bagaimana kita
baca file. Ini bukan file teks aja ya, dia bisa baca file PDF apa segala macam. Dia punya kemampuan sih. Cuman saya masih lebih suka pakai Python kalau baca file PDF segala macam. Oke, terus mulai processing teks. Mulai proses teks di sini, ilmunya di sini. Nah, yang akan saya kasih lihat yang ini aja dulu lah, satu aja lah, bigram. Bigram tuh gini, bigram. Bi kan dua ya, dua. Jadi dia akan baca teks, terus dia cari hubungan kata ini nempelnya sama kata apa banyaknya, gitu ya. Ini programnya kayak gini aja bentuknya. Ini yang library ini kalau dalam bahasa Java atau bahasa C, ini mah include lah kira-kira, include biasa aja. Ini read file, file yang saya read namanya out.txt. Aslinya, jadi out.txt yang ada di komputer itu aslinya adalah saya ambil dari sini. Bapenas. Oke. Bapenas kan tadi di Sukabumi ada RPJMD dengar di bro. Di Bapenas juga ada RPJ naon ya nasional ada. Jadi saya tekniknya saya situ terus cari RPJM nasional tadi, ambilin filenya tebel-tebel jangan khawatir, tebel-tebel biasa kalau pemerintahan lagi bikin laporan tebel semua loh. Waktu itu laporan pemerintah bisa sampai segini nih, laporan proyek gila sampai gue baca gila itu. Jadi laporan biro-biro tebel-tebel, ini juga tebel, RPJ nasional tebel. Terus saya ngambilnya, nih saya kasih lihat lah filenya biar percaya dikit lah. Usually. Oke. Bentar ya, bentar. LS. CD do Python. Nah ini LS data PDF. Ini filenya adalah Perpres tahun sekian RPJP, pokoknya kayak gini lah. Saya colong-colongin dari Bapenas. Saya iseng aja buat nyoba algoritma sih sebenarnya. Kalau suruh baca laporan kabinet itu juga malas sih sebenarnya. Cuman saya iseng aja, saya pengen nyoba algoritma saya cobain. Jadi itu file diambil dari Bapenas, kelihatan filenya PDF semua. Kalau mau jujur, tiap tahun kadang-kadang beda format, saya enak jidat. Orang Bapenas juga bikin laporan, saya enak dia juga. Laporannya kan tadi ya kan banyak, saya enak jidat lah. Laporan juga, saya enaknya pokoknya laporan ada, gitu kan? Ya begitulah Republik Anda. Kalau kita suka coding, ya nggak peduli mau formatnya apa aja kan, harus bisa kebaca kan? Ya udah. Sekarang saya baca, saya ubah itu jadi teks. Coba hasilnya ini sih. Out.txt. Ini dia. Ini hasilnya ya. Nah ini hasilnya udah saya proses. Jadi saya ambil kata, itu kan harusnya lampiran. Apa sih? Itu apa sih? Akhiran awalan. Udah mulai lupa. Akhiran awalnya udah dibuang ya. Saya mau ngambil kata dasarnya aja. Itu program yang ngerjain. Jadi awalan akhirnya dibuang. Ini pakai Python nih. Awalan akhirnya dibuang, ambil kata dasarnya. Oke. Itu ada rencana kerja pemerintah masih ada spektrum rencana ini masih kata normal ya. Ini harus duduk, nggak boleh berdiri. Ini beres ya. Jadi ini udah dapat kata-katanya doang. Sekarang saya masuk ke dalam R. R-nya kayak gini aja. Saya klik dulu layar biar kelihatan di belakang. Ini hitam kelihatan nggak di belakang? Atau mau dirubah? Kelihatan? Mending hitam dan putih belakangnya? Hah? Putih. Edit, reference.
Bener deh. Salah sih. Ya. Mana yang paling gede geblek sih? Mana? Ini ya? Oh ini. Black on white ya. Sip, beres. Oke, sekarang saya jalanin R. R cuma kayak gitu aja jalaninnya. Jadi minta maaf, tidak ada grafik. Semuanya pakai tangan ya, komen lain. Jadi kehidupan Anda sangat hitam putih seperti ini. Nah, terus pemrogramannya asli tolol banget sih pemrogramannya. Mana tadi coding gue mana coding? Mono, wiki, oke, R, oke, mana tadi diagram? Ya, jadi pemrogramannya cuma gini aja. Ambil sini read, ini read file ya. Terus filenya akan saya masukin ke dalam file namanya text diagram. Oke, ambil, paste, itu doang. Ini semua library yang dibutuhin saya load. Sekarang saya variabel teks yang berhasil diambil masukin ke variabel namanya text diagram. Saya terusin aja lah. Jadi ini udah dimasukin dalam file. Oke. Saya baru sampai sini tadi ya. Ini harus kerjain juga lagi. Terus yang ini stop words. Stop words itu artinya apa? Buang kata-kata yang nggak dibutuhin dan dari segala macam dibuang. Kata-kata itu namanya stop words. Kata-kata yang harus dibuang. Oke. Jadi ini saya kerjain dari text diagram saya ambil. Terus stop wordsnya saya buang semua sampai sini. Klik kanan copy. Jadi kalau paste doang gitu. Oke, selesai. Saya enter begitu doang. Ini enter, yang pagar dari kerjain itu remarks biasa. Terus ini saya print, saya plot. Sampai sini lah. Buat ngeplot. Klik kanan copy, masuk sini, kanan paste. Dia plotting, langsung keluar gambarnya. Ini saya baca ya, mungkin bakal agak susah lihatnya. Ini adalah program-program yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini bukan kampanye, jangan milih satu atau dua. Ini tidak ada urusan sama satu dan dua. Ini cuma saya nyolong laporannya Jokowi dan Bappenas. Terus kelihatan dia fokusnya ke ini ada bijak arah, jadi arah kebijakan. Minum air, berarti ada urusan sama air minum. Terus di sini ada industri pengolahan kali ya. Sarana prasarana, pertumbuhan ekonomi, kawasan kota, lingkungan hidup, terus produk jasa, tata kelola, terus yang ini yang paling banyak ini adalah pembangunan ini ada kata-kata pulau, ada wilayah, ada sumber daya, saing, apa segala macam ini yang saling berhubungan gila-gilaannya di sini. Kita bisa melihat kebijakan yang dikerjain oleh Jokowi yang ada di laporannya, baca dari sini. Ini sambil saya ininya kata-kata lebih banyak. Saya harus papas supaya jadi tinggal dikit. Jadi kata-kata yang tidak sering muncul buang aja, jangan dikasih lihat. Kalau nggak saya pusing bacanya terlalu banyak. Jadi yang sering aja yang dikeluarin di filter. Udah jadi beres kan? Kelihatannya kayak gangguan banget. Wah, Pak Jokowi programnya kayak gini-gini. Padahal sih program yang ngerjain. Cuman kan kelihatannya ahli politik gitu, ahli kebijakan pembangunan. Padahal sebenarnya malas banget saya urusan ini. Beres ya? Kelihatannya. Ini format udah nggak penting. Di sini format nggak penting. Dan file kita ambil seenak jidat aja dari mana aja kita ambil. Tadi yang di satu data segala macam, satu portal apa segala macam. Kalau kita bisa colong, kita bisa ekstrak datanya. Mungkin saran aja buat teman-teman di Pak Yuli di Kominfo. Ini mahasiswa banyak di sini di Sukabumi, uji coba aja Pak, kayak gini ya. Jadi file dikasih, tapi jangan, tolong ini ya, jaga kerahasiaan ya. Terus jangan sebar-sebar itu, kacau nih tulisannya. Soalnya itu data pemerintah nggak boleh sebelum disebarin. Tapi buat penelitian, dicobain, kita ekstrak, terus kita melihat belajar dari dukun, kira-kira arahnya ke arah mana. Bukannya apa-apa sih, jujur.
Di Republik ini yang ngerjain kayak gitu hampir nggak ada. Jadi kalau Sukabumi bisa sampai seperti itu, bukan mustahil Sukabumi akan menjadi contoh satu Republik Indonesia. Mereka akan belajar ke Sukabumi. Cuma yang jadi masalah, ini rekaman akan naik ke YouTube. Jadi semua orang akan melihatnya ini. Jadi Anda bersaing sama seluruh Republik Indonesia. Beres ya. Oke, tanya jawab dulu ya. Biar masih ada waktu kan buat tanya jawab. Sampai jam 10 malam kita kan. Siap. Dibuka sesi tanya jawab kita. Iya. Buat saat ini kita buka sesi tanya jawab yang pertama. Disilakan untuk 3 pertanyaan pertama. Pertanyaan. Terutama Pak Wanita nggak ada. Oh, biasa. Siap. Lari ini. Kok nggak kedengeran azan sih? Belum azan ya? Oh, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diki Citra Hadian. Saya perwakilan dari Himpunan Teknik Informatika UMI. Saya ingin bertanya Pak, soal big data, ada nggak sih kekurangan dan kekurangannya dari big data itu sendiri? Kurangnya biasanya kurang banyak. Jadi kan dengan data yang menumpuk itu pasti ada seperti tadi mungkin kendala kayak gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan nggak apa gitu kekurangan dan kelebihannya gitu buat big data itu sendiri. Jadi yang gini lah cara berpikirnya ya. Semakin banyak data, semakin bagus, semakin presisi kita bisa nembak. Kalau datanya dikit, kita akan lebih susah buat nebaknya. Ini kan kayak dukun yang nebak ke depannya arahnya kemana. Kalau semakin banyak kita ngumpulin, kita rata-rata kan tingkat presisinya makin bagus kalau datanya makin banyak. Cuma seringkali sampahnya juga banyak. Jadi waktu kita mainan big data, kita harus pinter buat ngebersihin data, pre-processing lah istilahnya. Jadi kita harus pinter mana yang sampah, mana yang enggak. Jadi misalnya tadi dari database masukin tabel kan biasanya ada ininya ada apa? Misalnya nomor, terus ada notek, ada huruf yang vertikal gitu ya. Ini harus dibuang-buangin kayak gini, sampah-sampah kayak gitu dibuangin. Jadi kita harus jago buat buang sampah. Nah, segalanya.
Budaya. Tadi apa lagi budaya? Sudah? Sip. Pertanyaan yang lain? Ya, mana Pak? Berat ya Pak. Saya sekarang bisa ketemu dengan Pak Onam, cuman udah tua juga Pak. Kalau saya masih muda mungkin eksplorasinya masih bisa punya kesempatan banyak. Yang tertarik buat saya memang ilmu perdukunan itu harus banget Pak. Betul. Ini perdukunannya kan kalau Terkesan ya. di panitia coba jadi kalau perdukunan di kampung-kampung ya itu gak jauh dari dunia PLN terus pengasihan gitu. Tapi kalau di sini yang bahasanya isinya setan semua, mungkin kita nangkapnya itu duit semua. Iya. Berhala. Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa